Bahkan Sokka terus saja memandangi Princess Yue dan ia merasa kalau pernah bertemu dengan Yue. Katara juga sudah tak sabar ingin belajar lebih banyak di tempat ini dan guru Paku juga berempati kepada suku air selatan yang sudah hancur dan guru Paku menyuruh Katara datang ke Master Yagoda untuk belajar. Tinggi sekali. Saat Yue pergi, Sokka kampret juga mengikutinya ke belakang. Yue adalah pemuka spiritual di sini dan mereka akhirnya berbincang-bincang. Seperti biasa, Sokka gugup menghadapi perempuan. Mereka semakin nyaman saling bercerita dan saat itu Sokka merasa dirinya pernah bertemu dengan Yue. Aduh Sokka udah punya Suki yang cantiknya, nauzubillah, mau ngembat Princess Yue pula. Arnok dan yang lain memperlihatkan tembok kokoh mereka dan di sana Han mengajak Sokka untuk sharing informasi mengenai Zirah dan prajurit negara api. Aang diminta saran untuk strategi bertarung nanti, namun Aang jawab pengendali udara lebih fokus ke pertahanan sih. Arnok bilang, lu kan avatar Aang, pasti OP kalau kita nyerang. Aang pun jujur, lah aku aja belum menguasai 4 elemen. Kabar yang mereka dengar, Aang berhasil mengalahkan banyak pasukan api dan menyelamatkan banyak desa. Aang menjawab, ia bisa melakukannya, ia berkat teman-temannya. Karena itu, guru Paku pun bilang, avatarnya nggak bisa diandalkan nih. Katara tiba di tempat Master Yagoda dan di sana Katara diajarkan cara menyembuhkan orang menggunakan aliran air. But it means to feel pain. Katara bilang, kapan kita latihan perangnya? Yagoda bilang, cewek tak boleh berperang. Katara ngeres kali ingin latihan perang. Namun sudah tradisi kalau wanita tak boleh bertarung di sini. Setelah berbagi info dengan yang lain, Sokka bertanya dengan Yue kepada Han. Han dulunya pernah bertunangan dengan Yue, namun saat berusia 16 tahun, Yue membatalkannya. Wow. Aang mengunjungi kuil avatar Kuruk untuk meminta tolong mengenai perang ini, namun Yue berkata sudah lama tak ada yang meminta bantuan Kuruk karena saat dibutuhkan Kuruk tak ada dan ia hanya terobsesi dengan dunia roh. Aang bertemu dengan avatar Kuruk dan tanpa basa-basi Aang bilang kutub utara akan dihancurkan oleh pengendali api. Aang minta tolong kepada Kuruk agar nanti avatar Kuruk mengambil alih tubuhnya seperti avatar Kyoshi untuk membangkitkan kekuatan avatar. Namun Kuruk tak bisa karena dirinya sudah terluka akibat terlalu lama di dunia roh. Banyak roh yang ingin masuk ke dunia kita sehingga Kuruk mendedikasikan dirinya melawan roh-roh itu. Istri Kuruk meninggal setelah nyawanya diambil oleh Koh dan avatar harus berjuang sendiri, katanya. Sokka bertemu lagi dengan Yue dan ternyata benar, roh rubah itu adalah Yue. Yue cerita kalau saat bayi, dia sedang sakit parah, jadi ayahnya memohon kepada roh bulan untuk menyelamatkannya. Roh bulan menjawab doa itu dan memberikan sedikit rohnya kepada Yue untuk menyembuhkan Yue. Karena itulah Yue dapat melintasi dunia roh dengan mudah. Sokka cerita kalau dirinya pernah mendengar ayahnya yang kecewa kepada Sokka. Yue bilang ia ingat kalau Sokka adalah orang yang amat peduli sekali dengan teman-temannya. That's what makes you a warrior. Sokka bertanya mengapa Yue menolak Han. Yue menjawab meskipun Han adalah pria yang baik, namun lelaki impiannya bukanlah Han. Alamak Sokka, Kuruk berkata, menjadi avatar adalah tanggung jawab yang harus ditanggung sendirian. Dan setelah itu, Aang berkata Kuruk tak bisa membantu kita. Saat itu, Katara protes mengapa wanita tak boleh bertempur. Ngapain kita ikut tradisi bodoh yang salah? Seharusnya wanita bisa membantu dalam pertempuran, namun Paku tetap tak mau. Menurutnya, wanita itu lemah. Aang juga bilang Katara harus mengikuti kata Paku. Pertempuran ini akan berbeda. Aang tak bisa melindungi mereka. Armada api sudah dekat ke kutub utara. Zhao memasang strategi serangan frontal dan ia juga memiliki senjata rahasia. This is destiny. Destiny on my side. Dan ternyata Zuko masih hidup sehingga Iroh memberikan informasi tersebut. Namun Zuko tak peduli dan ia hanya ingin menangkap avatar. Iroh curiga Zhao pasti bersekongkol dengan seseorang di istana. Istana Azula yang sudah lelah bermain-main tak ingin lagi menuruti perintah ayahnya. Entah dari mana Azula menguasai listrik dan ia meminta kepada Ozai agar memberikannya misi sungguhan.
So kami mengerti Katara kalau tidak ada orang yang bisa menghalangi kita lagi dan Katara berencana untuk menantang guru Paku berduel. Oke, Kizas.